Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahmah dari tingkat 1A dengan nomor NIM 20311145 dari Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang materi enzim. Untuk kejelasannya, mari kita simak videonya. Baiklah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita akan membahas tentang materi enzim. Yang pertama yaitu pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang dapat mempercepat reaksi metabolisme. Kerja enzim ini mirip dengan katalis, zat kimia yang mempercepat reaksi yang ada pada akhir reaksi akan diperoleh kembali dalam bentuk semula. Oleh karena itu, enzim disebut juga biokalisator. Enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim, reaksi metabolisme yang terjadi dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat khas, di antaranya yaitu selektif. Enzim bersifat selektif karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun, selain substratnya, enzim juga dapat berikatan dengan zat penghambat atau inhibitor. Yang kedua yaitu spesifik. Enzim bersifat spesifik karena hanya enzim yang mengkatalisis reaksi tertentu. Satu jenis enzim hanya bekerja untuk satu jenis reaksi saja. Yang ketiga yaitu efisien. Dengan adanya enzim yang bersifat sebagai katalis, energi aktivasi suatu reaksi dapat diturunkan. Hal tersebut memudahkan reaksi dan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Yang keempat yaitu katalisator. Oleh karena enzim bersifat sebagai katalis, enzim tidak akan mengalami perubahan bentuk. Oleh karena itu, enzim dapat digunakan berkali-kali tanpa mengalami kerusakan. Yang kelima yaitu protein. Oleh karena enzim terbuat dari protein, enzim dipengaruhi oleh hal-hal yang berpengaruh terhadap protein. Enzim dapat dipengaruhi oleh suhu, pH, dan adanya logam berat, sehingga enzim dapat mengalami denaturasi atau perubahan bentuk, struktur, dan sifat. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi enzim. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor tersebut erat kaitannya dengan sifat enzim yang sebagai protein. Yang pertama yaitu suhu. Enzim terbuat dari protein, sehingga enzim dipengaruhi oleh suhu. Suhu mempengaruhi gerak molekul. Pada suhu optimal, tumbukan antara enzim dan substrat terjadi pada kecepatan yang paling tinggi. Pada suhu jauh di bawah suhu optimal, menyebabkan enzim terdenaturasi, mengubah bentuk, struktur, dan fungsinya. Pada suhu jauh di bawah suhu optimal, misalnya pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif. Enzim pada manusia bekerja pada suhu 3-40 derajat Celcius, mendekati suhu normal tubuh. Yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Seperti protein, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh derajat keasaman lingkungan. Derajat keasaman optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati pH netral, sekitar 6-8. Di luar rentang tersebut, kerja enzim dapat terganggu bahkan dapat terdenaturasi. Yang ketiga yaitu hasil akhir atau produk. Jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang berlebih tersebut dapat menghambat kerja enzim. Hal ini dikenal dengan feedback atau inhibitor. Keempat yaitu konsentrasi enzim. Pada reaksi dengan konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit daripada substrat, penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. Peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linier, akan tetapi jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, laju reaksi akan relatif konstan. Yang kelima yaitu konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, setelah konsentrasi substrat dinaikkan lebih lanjut, laju reaksi akan mencapai titik jenuh dan tidak bertambah lagi. Setelah mencapai titik jenuh, penambahan kembali konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Aulia dari D3 Keperawatan Padang. Dari TK1A kami menjelaskan materi saya tentang enzim. Zat penghambat. Kerja enzim dapat dihambat oleh zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia
Sifat inhibitor berlawanan dengan katalis yang mempercepat laju reaksi. Terdapat dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya. Oleh karena itu, inhibitor ini bersaing dengan terjadi karena inhibitor memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Enzim yang telah berikatan dengan inhibitor tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai biokatalisator. Inhibitor non-kompetitif berbeda dengan inhibitor kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Inhibitor jenis ini akan berikatan dengan enzim pada sisi yang berbeda. Jika telah terjadi ikatan enzim inhibitor, sisi aktif enzim akan berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Berikut ini adalah contoh perbedaan antara inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, selanjutnya ada klasifikasi enzim. 1. Hidrolase. Karbohidrase yaitu enzim-enzim yang mengurangi golongan karbohidrat. Kelompok ini masih dipecah lagi menurut karbohidrat yang diuraikannya, misalnya amilase, yaitu enzim yang mengurangi amilum suatu polisakarida menjadi maltosa 91 disakarida. Maltase yaitu enzim yang mengurangi maltosa menjadi glukosa. Sukrase yaitu enzim yang mengubah sukrosa dalam kurung gula tebu menjadi glukosa, dan fruktosa. Laktase yaitu enzim yang mengubah laktase menjadi glukosa. Dan galaktosa selulase, enzim yang mengurangi selulosa suatu polisakarida menjadi selobiosa suatu disakarida. Selanjutnya ada esterase, yaitu enzim-enzim yang memecah golongan ester. Contohnya lipase, yaitu enzim yang mengurangi lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Fosfatase, yaitu enzim yang mengurangi suatu ester hingga terlepas asam fosfat. Yang selanjutnya ada proteinase atau protease, yang merupakan golongan protein. Contohnya peptidase, yaitu enzim yang menguraikan golongan protein. Gelatinase, yaitu enzim yang menguraikan gelatin. Renin, yaitu yang menguraikan kasein dari susu. Selanjutnya ada oksidasi dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi enzim. Sehingga oksidasi dibagi menjadi dua, dehidrogenases dan katalase. Enzim dehidrogenases ini memang memegang peranan penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Katalase, enzim yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Selanjutnya ada desmolase, yaitu enzim yang memutuskan ikatan-ikatan ikatan dan beberapa ikatan lainnya. Enzim desmolase dibagi menjadi dua, yaitu karboksilase, enzim yang mengubah asam piruyat menjadi asetaldehida. Transminase, yaitu enzim yang memindahkan gugusan aminnya dari suatu asam amino ke suatu organik, sehingga yang terakhir ini berubah menjadi suatu asam amino. Baiklah, itulah materi yang saya ketahui tentang enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.